Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Definisi Qasam dalam Al-Quran, faedah beserta macam-macamnya. Definisi qasam. Secara etimologi, kata qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu halal dan yamin, yang berarti sumpah-sumpah. Dinamakan juga dengan yamin karena orang-orang Arab ketika sedang bersumpah telah memegang tangan kanannya sahabatnya. Sedangkan secara terminologi, qasam Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah terdapat dalam Al-Quran. Makna yang dimaksud dengan qasam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu Al-Quran yang membahas tentang suatu arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Qasam dapat pula diartikan sebagai bahasa Al-Quran dalam menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Huruf-huruf qasam. Huruf waw, huruf ta. Sumpah dengan huruf ta tidak boleh menggunakan kata menunjukkan sumpah, dan sesudah ta harus disebutkan kata Allah atau Rabb. Huruf ba. Suatu kalimat sumpah dengan menggunakan huruf ba boleh juga diikuti dengan kata yang menunjukkan suatu sumpah, dan boleh pula tidak menyertakan kata sumpah. Faidah qasam. Menurut Hasan, ada 3 macam pola penggunaan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu ibtida, tahlabi, dan inkari. Ibtida, berita tanpa penguat, yaitu untuk orang-orang netral dan wajar-wajar saja dalam menerima suatu berita, tidak ragu-ragu dan tidak mengingkarinya. Talabi, yaitu untuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran suatu berita, sehingga berita yang disampaikan kepadanya perlu diberikan sedikit penguat yang disebut dengan kalimat talabi atau taukid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguannya. Ingkari, yaitu untuk orang-orang yang bersifat ingkar dan selalu menyangkai suatu berita. Untuk kondisi seperti ini, beritanya harus disertai dengan kalam ingkari, diperkuat sesuai dengan kadar keingkarannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat sumpah dalam Al-Quran untuk menghilangkan keraguan, menegakkan hujjah, dan menguatkan berita terhadap orang-orang yang seperti ini. Unsur-unsur qasam. Adat qasam adalah sigot yang digunakan untuk menunjukkan sumpah, baik dalam bentuk fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan waw. Sebagai pengganti fi'il qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Al-muqassam boleh, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muqassama alaih. Kadang juga disebut jawab qasam. Muqassama alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Tujuan qasam. Kalimat sumpah dalam Al-Quran bertujuan memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya. Macam-macam qasam. Qasam dalam Al-Quran terdapat 2 macam, sebagaimana Al-Qattan yang dikutip oleh Hasan Jaini dan Radiyatul Hasna, bahwa qasam itu kadangkala zahir dan ada kalanya mutmar.
Zahir ialah sumpah di dalam disebutkan fi'il, qasam dan muqassam bih. Dan diantaranya ada dihilangkan fi'il qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa waw, ta, dan ba. Yang kedua, mudmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqassam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam. Kesimpulannya adalah qasam merupakan ungkapan mengkaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperbuat dengan sesuatu yang diagungkannya bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah dalam qasam, yaitu ada fi'il qasam, muqassam bih, dan muqassam alaih. Qasam itu sendiri bertujuan untuk mempertegas dan memperbuat berita yang sampai berada kepada pendengar agar keraguan, kesalahpahaman bisa hilang dan tegaklah hujjah yang disampaikan. Ini semua memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam dan mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menampakkan kebenaran isi kandungan Al-Quran itu sendiri dengan melihat berbagai bentuk qasam yang ada dalam Al-Quran yang banyak menggunakan makhluk, nampak jelas bahwa Allah tidak mengkira manusia untuk menerima wahyu sebagai sebuah kebenaran mutlak yang sampai kepadanya. Namun Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir secara logis dengan akal yang telah diberikan kepadanya. Inilah presentasi dari hasil makalah yang telah kami buat. Saya Abi Mas Tanjung dan rekan saya Raisa mengucapkan sekian dan terima kasih. Apabila ada dan kurangnya, kami mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami pribadi. Saya ucapkan sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.